Bab 77. Terjadi sesuatu kepada Kainong. Guo Yanan baru saja keluar dari ruang latihan. Zhong Yu langsung menjatuhkan dirinya ke tubuh Qinlang dan memeluk dia dengan erat. Zhong Yu tersedak 2 kali dan akhirnya pun menangis dengan sedih. Barusan saat dipukuli dan ditendangi oleh Yan Ni, Zhong Yu merasa sangat kesepian. Sekarang berada di pelukan Qinlang, dia baru merasakan kehangatan. Kenapa mereka harus menghina ibuku? Aku sedari kecil tinggal bersama ibuku. Aku tahu betapa menderitanya hidupnya. Setiap hari harus bekerja di ladang. Terkadang saat aku sakit, dia bangun sebelum langit terang, mendaki gunung untuk mengambil obat. Sedari kecil tidak pernah mengatakan padaku seberapa sulit hidupnya. Mereka memarahiku, memukuli, menendangku pun aku tidak akan mempermasalahkannya. Kenapa harus menghina ibuku? Teringat wajah Yan Ni saat menghina ibunya PSK. Zhong Yu tidak bisa menahan emosinya. Suaranya pun menjadi pecah. Dia mengentakkan kakinya dan tubuhnya gemetaran. Seperti kapanpun bisa jatuh pingsan. Sudah. Zhong Yu, kamu jangan panik. Jangan panik. Tenangkan diri. Melihat Zhong Yu seperti itu, hati Qinlang menjadi semakin cemas dan membenci orang-orang yang melukai Zhong Yu. Dia mengelus punggung Zhong Yu dengan lembut, agar dia bisa pulih secepatnya. Zhong Yu begini lagi, khawatir akan menimbulkan masalah. Tenang saja. Semua orang yang sudah melukaimu, aku akan membuat mereka membayarnya. Aku nantinya akan terus bersamamu, melindungimu dari bahaya. Bagaimana? Hatimu sudah merasa lebih nyaman belum? Dengan hiburan Qinlang, perasaan hati Zhong Yu akhirnya pulih. Siapa yang melukaimu? Beritahu aku. Aku akan balaskan dendam untukmu. Tanya Qinlang dengan lembut sambil membantu Zhong Yu menghapus air matanya. Ada rasa kejam di matanya. 3 orang teman satu grupku, kata Zhong Yu. Saat ini, dia tidak sesedih barusan lagi. Kali ini biarkan saja. Kalau mereka melukaiku lagi, kamu baru turun tangan. Zhong Yu sekarang tidak mau memperparah hubungannya dengan Yan Ni dan yang lain. Lagi pula mereka satu grup. Zhong Yu, kamu masih. Qinlang sekarang hanya ingin menghabisi orang-orang itu dengan kasar. Kali ini turuti aku ya. Aku akan meluruskan semuanya dengan mereka. Kalau mereka melukaiku lagi, aku akan memukul mereka. Untukmu, kata Zhong Yu dengan lembut, sambil menatap Qinlang. Qinlang mengerutkan keningnya sambil menatap Zhong Yu. Walaupun hatinya merasa tidak terima, tapi dia hanya bisa menuruti perkataan Zhong Yu. Sekarang temani aku pergi ke Zixuan Guest House untuk mengunjungi ibuku ya, kata Zhong Yu memohon. Sekarang dia sangat ingin bertemu dengan ibunya. Asalkan bertemu, Zhong Yu baru akan merasa tenang. Bahkan, kalau hanya duduk di samping ibunya terdiam, juga baik. Qinlang memiliki perasaan yang kuat terhadap Zhong Yu. Saat ini, dia merasa dirinya mengenal Zhong Yu semakin dalam. Qinlang menarik Zhong Yu sebelum pergi bertemu dengan tante. Setidaknya kamu cuci wajahmu lebih dulu. Qinlang tersenyum dan menyentuh wajah Zhong Yu. Zhong Yu pun ikut tersenyum. Zhong Yu mencuci wajahnya di kamar kecil perusahaannya. Keluar dari kamar kecil, Qinlang menggandeng tangan Zhong Yu sambil berjalan keluar perusahaan. Saat ini, waktu sudah menunjukkan jam 9 lebih. Dikelilingi dengan cahaya lampu yang terang. Pejalan kaki yang terdiri dari 2 atau 3 orang berjalan di kedua pinggir jalan, di bawah pohon rindang untuk menikmati kesejukannya. Saat Qinlang dan Zhong Yu sedang berjalan turun di perusahaan Dream Music melalui tangga, ponsel Qinlang berdering. Ternyata Shen Wangian yang menelepon. Qinlang pun mengerutkan keningnya. Di dalam hati berpikir, pasti ingin mengundang dirinya ke pesta tertentu. Tuan muda besar, terdengar suara Qinlang dari telepon. Terdengar sedikit panik. Tiba-tiba terjadi sesuatu yang serius dengan Nyonya Kai.
Saya sekarang sudah mengantarkan dia ke rumah sakit umum nomor 1 di Jinling. Anda datang. Cenguk dia. Saat mendengar itu, Qinlang dan Zhong Yu pun terkejut. Terjadi sesuatu kepada Kai Nong. Qinlang langsung terkejut. Zhong Yu sudah sangat mencemaskan kondisi ibunya. Hatinya pun semakin terpuruk. Ada apa? Tanya Qinlang dengan suara suram. Dia mengganti modus ponselnya menjadi loudspeaker, lalu meletakkan ponsel itu di antara dirinya dan Zhong Yu. Sebenarnya ada apa dengan ibuku? Tanya Zhong Yu dengan cemas. Jadi begini, hari ini orang yang saya perintahkan untuk menemani Nyonya Kai jalan-jalan di kota Jinling memberitahukan saya, saat siang Nyonya Kai masih baik-baik saja, sampai 1 jam yang lalu, saat mereka membawa Nyonya Kai makan, Nyonya tiba-tiba jatuh pingsan dengan ekspresi kesakitan. Kenapa bisa seperti itu? Masih belum jelas, kata Shen Wanqian ketakutan. Setelah selesai mendengarkan Shen Wanqian, kaki Zhong Yu langsung terasa lemas. Baiklah, kamu beritahu dokter, tidak boleh ada kesalahan dalam menangani Tante Kai. Kalau tidak, mereka tidak perlu bekerja di rumah sakit itu lagi. Setelah Qinlang mengatakan itu, dia pun mematikan teleponnya. Qinlang, bawa aku ke rumah sakit. Cepat, bawa aku ke rumah sakit, kata Zhong Yu, sambil memukul Qinlang dengan panik. Hatinya sekarang sangat cemas, juga sangat ketakutan. Yang ada di pikirannya hanya, dirinya ingin cepat sampai ke rumah sakit, untuk bertemu dengan ibunya. Tubuh Zhong Yu semakin lama terasa semakin berat. Tubuhnya pun gemetaran. Jangan takut. Percaya padaku. Tidak akan terjadi apa-apa kepada tante, kata Qinlang di samping telinga Zhong Yu. Dia memeluk Zhong Yu dan berjalan sampai ke pinggir jalan. Jam seperti ini, taksi juga sulit untuk ditemukan. Qinlang bisa merasakan Zhong Yu yang gemetaran di pelukannya. Dia langsung berjalan ke tengah jalan dan menghentikan sebuah mobil Audi berwarna hitam. Kamu mau mati ya? Pemilik mobil Audi itu mengeluarkan tubuhnya dari jendela mobil dan memarahi Qinlang. Saat ini, Qinlang melemparkan setumpuk uang ke wajah pemilik mobil itu. Larangan untuk Qinlang sudah diangkat, ini dia ambil. Setelah kembali lagi Pulau Baihua, melihat ternyata benda yang mengenai wajahnya adalah uang. Pemilik Audi yang tadinya marah itu langsung tersenyum. Melihat tumpukan uang itu setidaknya 10.001 yuan. Matanya langsung berbinar. Jangan terkejut. Kemari. Pemilik mobil itu baru melihat anak muda yang melemparkan uang kepada dirinya sedang memanggil dirinya. Dan langsung bergegas menghampiri dia. Setelah Qinlang membuka pintu belakang mobilnya dan menggendong Zhong Yu masuk ke dalam mobil. Dia memberitahukan pemilik mobil itu untuk langsung dengan cepat membawa mereka ke rumah sakit umum nomor 1. Qinlang duduk di baris belakang dengan Zhong Yu dan terus menghibur Zhong Yu. Jangan takut. Tidak akan terjadi apa-apa kepada tante. Percaya padaku. Mobilnya yang sudah berjalan tiba-tiba berhenti. Ayo jalan. Qinlang berteriak dengan marah kepada pemilik mobil itu. Dia hanya ingin Zhong Yu segera bertemu dengan ibunya. Anak muda, bukannya aku tidak mau jalan, tapi tidak bisa jalan. Jalannya ditutup, kata sopir itu sambil menoleh memperlihatkan wajah kesulitan. Qinlang melihat keluar jendela. Di depan, ada belasan anak muda tidak tahu sedang melakukan apa. Qinlang membuka jendela mobilnya, mengeluarkan kepalanya dan berteriak kepada anak-anak muda itu yang ada di depan. Minggir. Belasan anak muda yang ada di depan itu dipanggil oleh seorang anak orang kaya bernama Liang Hui. Liang Hui sekarang sedang mengungkapkan perasaannya kepada seorang wanita. Diteriaki oleh Qinlang seperti ini pun dia menjadi malu. Pergi kamu bodoh. Jangan sampai aku menghajarmu, teriak Liang Hui. Putar balik. Tidak bisa lewat sini. Cepat pergi. Jangan mengganggu. Pengungkapan perasaan Liang Hui. Seorang anak muda yang tinggi dan besar berjalan menghampiri Qinlang dengan hawa galak, lalu berkata kasar, "Bajingan, masih tidak mau putar balik? Aku rasa kamu perlu di..." Pengemudi mobil itu ketakutan dan langsung putar balik.
Jangan bergerak, kata Qin Lang. Di sana ada jalan lain. Kita lewat sana saja. Dia sudah mau sampai. Kalau tidak pergi, nanti kita dipukuli, kata pengemudi itu dengan takut. Aku minta kamu jangan bergerak. Ya jangan bergerak. Setelah mengatakan itu, Qin Lang membuka pintu mobil, menghampiri anak muda itu dan langsung menghajar dia. Qin Lang tidak menunggu anak muda itu kalah. Qin Lang menjambak rambut anak muda itu, lalu menekannya dengan keras. Di saat yang saja kaki kanannya menenang kepalanya. Dengan keras, pria muda itu langsung jatuh, pingsan. Qin Lang mengangkat kepalanya, lalu dengan keras memukulinya. Anak muda itu langsung terjatuh ke lantai. Qin Lang pernah memukuli anak muda. Saat ini, dia sangat panik. Anak muda kedua yang datang meremehkan kemampuan Qin Lang, yang membuat dirinya hampir terbunuh oleh Qin Lang. Pengemudi mobil itu tadinya ingin meninggalkan Qin Lang dan lari, tidak mengira dalam beberapa detik Qin Lang bisa mengalahkan anak muda itu. Dia pun melamun. Terkejut, dia tiba-tiba mendengar marahan Qin Lang. Saat melihatnya, ada belasan anak muda yang berlari mengarah ke Qin Lang. Liang Hui meminta mereka untuk memberikan pelajaran kepada Qin Lang. Dirinya tetap di depan seorang wanita. Pengemudi mobil itu pun terkejut. Hatinya merasa sakit. Terus merasa dirinya pasti akan dipukuli. Dia awalnya terpikir untuk kabur. Saat dia ingin berputar balik, saat Qin Lang berkata, "Bajingan," lalu berjalan ke samping pintu. Pengemudi membuka pintunya dan berkata, "Turun," lalu menarik pengemudi itu keluar. "Ah, kamu mau melakukan apa?" Pengemudi mobil itu terkejut dan terlihat polos. Naik, Qin Lang membanting pintu mobilnya. Duduk di bangku pengemudi. Tatapannya tertuju kepada belasan anak muda itu. Lalu berteriak kepada pengemudinya untuk bergegas naik ke samping pengemudi. Melalui kaca spion belakang, Qin Lang melihat Zhong Yu yang terlihat sedih. Lalu melihat anak-anak muda yang sedang berlari mengarah ke mereka, karena ingin menghadang jalanku. Jangan salahkan aku. Kalau aku tidak segan-segan. Qin Lang menginjak gasnya dengan perlahan. Lalu mobilnya melaju ke arah mereka. Hei, kamu mau melakukan apa? Jangan menabrak mati orang, kata pengemudi itu kepada Qin Lang dengan panik. Diam, teriak Qin Lang dengan galak, melihat mobil Qin Lang mengarah ke mereka. Anak-anak muda yang menghadang jalan itu pun ketakutan dan menghindar. Jangan takut, dia pasti tidak berani menabrak kita. Ikuti aku dan kepung dia, kata salah satu anak muda itu. Yang lain juga tidak percaya Qin Lang akan benar-benar menabrak mereka. Lagi pula, mereka ada belasan orang. Kalau ditabrak akan menjadi masalah besar. Mereka masih mengarah ke Qin Lang. Mobil Qin Lang semakin lama semakin cepat. Tidak terlihat seperti akan berhenti. Saat ini, ban dan jalanan mengeluarkan suara yang kencang, seperti ada sebuah binatang buas yang terbuat dari besi mengarah ke sekelompok anak muda itu. Anak muda itu menyadari Qin Lang sedang tidak bercanda dengan mereka pun langsung lari. Qin Lang menyerempet beberapa anak muda. Beberapa dari mereka berteriak dan berguling. Di samping saat ini, Liang Hui masih mengungkapkan perasaannya. Mobil Qin Lang sedang melaku ke arah mereka. Liang Hui terkejut dan langsung lari. Tapi masih terserempet oleh mobil Qin Lang. Dia pun berguling beberapa kali dan langsung terjatuh. Di samping, wanita yang diungkapkan perasaannya ada di samping Liang Hui. Saat mobilnya sedang melaju ke arah mereka, dia terkejut. Dia hanya tahu untuk menghindar. Dia berteriak menutup matanya sampai mobil Qin Lang sudah pergi. Beberapa detik, dia baru berani membuka matanya, melihat mobil lampu belakang mobil Qin Lang yang sudah jauh dari mereka. Wanita itu membayangkan barusan Qin Lang melaju ke arahnya. Dia melihat wajah Qin Lang. Matanya langsung berbinar dan bergumam. Orang itu tampan sekali. Bab 78. Kondisi kritis. Qin Lang mengemudikan mobil Audi di jalanan malam kota Jinling dengan kecepatan 120 mil per jam. Melewati mobil, satu mobil,
Satu lagi, pemilik mobil yang ada di samping Qin Lang, dibuat takut oleh Qin Lang. Ada yang kebingungan. Yang paling banyak mereka menunjuk lampu belakang mobil yang dikemudikan Qin Lang, lalu memarahi dia. Bahkan dia tidak memedulikan lampu merah. Di sebuah jalan, pria yang membawa sepeda listrik, demi menghindari Qin Lang, dia harus masuk ke trotoar. Kakinya yang tertabrak. Jalan pun merasa sangat sakit. Saat dia ingin memanggil Qin Lang sudah berjarak 100 meter lebih darinya. Perjalanan yang seharusnya membutuhkan 40 menit. Qin Lang hanya memerlukan 20 menit untuk sampai ke rumah sakit umum nomor 1. Kakak, kamu menerobos berapa lampu merah? Aku akan ditilang, kata pengemudi itu kepada Qin Lang. Dengan sakit hati. Barusan saat Qin Lang mengemudikan mobilnya dengan gila, hatinya bergantung dengan tidak tenang. Dia langsung merasa menyesal. Hanya demi 10.000 yuan. Membiarkan Qin Lang mengemudikan mobilnya sendiri. Ini bukan urusan uang lagi, melainkan urusan nyawa. Memikirkannya saja membuat dia takut. Qin Lang tidak memedulikan pemilik mobil itu. Dia bergegas turun dari mobil, membuka pintu belakang mobil dan menarik Zhong Yu keluar. Kamu tenang saja. Kamu tidak akan ditilang. Karena Qin Lang yang mengemudikan mobilnya. Qin Lang tidak akan membiarkan dia menderita. Nantinya akan meminta seseorang untuk mengurus masalah dia. Setelah mengatakan itu, dia menggendong Zhong Yu dan berjalan masuk ke rumah sakit. Qin Lang sampai ke ICU. Shen Wanqian sedari tadi berjaga di luar kamar inapnya dan melihat Qin Lang datang. Tuan Qin, Nona Zhong Yu, kalian sudah datang. Saat ada orang dari luar keluarga Qin Lang, Shen Wanqian tidak mungkin memanggil dia Tuan muda besar. Bagaimana kondisinya? Tanya Qin Lang sambil mengerutkan keningnya. Dan Zhong Yu sudah meninggalkan Qin Lang dan bergegas berlari ke depan pintu ICU. Melihat situasi di dalam dengan cemas melalui jendela kaca, hanya melihat di dalam ruang ICU itu ada beberapa dokter yang mengenakan jubah putih, mengelilingi Kainong yang terbaring di kasur. Mereka sesekali mengawasi nomor-nomor yang ada di alat-alat di sekitar mereka. Beberapa suster melap keringat mereka. Wanita itu jangan sembarangan melihat. Saat ini, presiden dari rumah sakit umum datang menghampiri mereka, dan langsung mengatakan itu saat melihat Zhong Yu. Pasien yang ada di dalam ICU adalah orang yang dibawa oleh Shen Wanqian. Dia tidak berani seenaknya. Sedari Shen Wanqian masuk, dia tidak perlu melewati prosedur apa-apa dan langsung masuk ICU. Dan juga segera memanggil dokter yang paling ahli dari rumahnya demi menangani pasien ini. Pasien yang ada di dalam ruang ICU adalah ibu dari Nona Zhong Yu, kata Shen Wanqian kepada presiden rumah sakit itu sambil mengerutkan keningnya. Saat melihat ekspresi Shen Wanqian, presiden rumah sakit itu langsung terkejut dan langsung tahu Zhong Yu adalah orang yang dihormati oleh Shen Wanqian. Mohon maaf, aku telah menyinggung. Presiden rumah sakit itu bergegas meminta maaf kepada Zhong Yu. Dan saat ini Zhong Yu tidak mendengarkan perkataan apa-apa. Di pikirannya hanya ada ibunya. Mendengar dari Shen Wanqian, sekarang masih tidak tahu bagaimana kondisi Kainong. Qin Lang menghampiri Zhong Yu, merangkul pundak Zhong Yu, menemani dia melihat ke dalam ICU. Zhong Yu tidak mengatakan apa-apa, tapi Qin Lang bisa merasakan tubuh Zhong Yu gemetaran. 1 jam lebih kemudian, para dokter itu selesai menangani Kainong dan berjalan keluar dari ruang ICU. Dokter, bagaimana kondisi ibuku? Ibuku, bagaimana? Tanya Zhong Yu kepada Dr. He. Dengan cemas sambil menariknya, Dr. He menoleh ke Shen Wanqian. Setelah melihat Shen Wanqian memberikan izin kepadanya, dia pun memberitahukan dengan jujur akan kondisi Kainong. Kondisi pasien sangat rumit. Sekarang, kita hanya menstabilkan kondisinya untuk sementara. Untuk bagaimana kondisi spesifiknya, kita masih perlu berkonsultasi dengan yang lain. Mendengar dokternya berkata seperti itu, Zhong Yu langsung terkejut. Tubuhnya menjadi lemas.
Kalau Qinlang tidak menahan dia, mungkin dia akan langsung terjatuh ke lantai. Jangan takut. Bukankah dokter sudah berkata, kondisi tante sekarang sudah stabil. Percaya padaku, tidak akan terjadi apa-apa kepada tante. Qinlang mengerutkan keningnya sambil menghibur Zhongyu. Aku ingin menjenguk ibuku. Zhongyu tidak mendengarkan perkataan apa-apa. Dia sekarang merasa sangat cemas. Setelah mengatakan itu, dia pun langsung ingin masuk ke ICU. Nona, tolong tenang. Pasien sekarang masih sangat lemah. Tubuhnya penuh dengan alat medis dan memerlukan banyak istirahat. Dan juga kita sudah membius pasien. Kalau Anda masuk juga tidak bisa melakukan apa-apa. Kata dokter itu menghadang Zhongyu. Dengarkan kata dokter saja. Kalau kamu masuk, mungkin tidak baik untuk tante. Kata Qinlang menasihati sambil mengerutkan keningnya. Melihat Zhongyu seperti ini, hatinya merasa sangat sakit. Kamu lihat, di dalam ada suster yang menjaga tante. Kamu tidak perlu cemas. Tante tidak apa-apa. Dengan ajakan Qinlang yang lembut, Zhongyu akhirnya tidak memaksa ingin masuk ke kamar inap untuk melihat Kainong lagi. Tapi dia masih bersandar di jendela kaca untuk melihat. Qinlang menoleh ke Shen Wangian. Kamu sekarang segera panggil semua dokter terkenal di Jinling dan Shanghai ke sini. Kalau tidak bisa mengobati tante, orang-orang ini akan pergi dengan telanjang. Baik, saya akan segera mengurusnya, kata Shen Wanqian dengan takut. Dia tidak pernah melihat Qinlang secemas ini. Setelah mengatakan itu, dia langsung pergi mengurusnya. Presiden dan para dokter di sana hanya terdiam. Kelihatannya orang ini bukan mahasiswa biasa. Bisa berteriak kepada Shen Wangian seperti itu. Dan juga Shen Wangian sangat menuruti dia. Membuat mereka semakin terkejut. Zhongyu hanya terdiam menatapi ke dalam melalui jendela kaca itu selama 3 jam lebih. Qinlang juga menemani dia selama itu. Shen Wangian memberitahukan Qinlang, sekarang dokter terkenal di daerah sana sedang bergegas datang ke rumah sakit itu. Rumah sakit ini juga sedang mengadakan konsultasi darurat dan bergegas mendiskusikan kondisi Kainong. Istirahat dulu. Saat ini, Qinlang memegang pundak Zhongyu dan dengan perlahan menuntun dia untuk duduk di bangku. Zhongyu menurunkan pinggangnya. Sikutnya ada di pahanya. Tangannya menutupi keningnya. Dia sangat mencemaskan ibunya akan sembuh. Percaya padaku. Qinlang menepuk punggung Zhongyu dengan lembut. Melihat dia sedih seperti ini, Qinlang lebih sedih darinya. Ada apa? Saat ini, ada teriakan dari dalam ICU. Di saat yang sama seorang suster juga berlari keluar. Zhongyu terkejut dan langsung bangkit berdiri. Lalu berlari ke depan ICU. Saat melihat suster di dalam sedang sibuk tidak tahu melakukan apa. Dan Kainong yang berada di atas kasur sudah tersadar. Dadanya naik turun. Seluruh mesin yang ada di sekitarnya memperlihatkan lampu merah. Ibu, Zhongyu panik sekali. Dia menggedor-gedor pintu ICU dengan keras. Ingin menerobos masuk. Suster di dalam langsung membukakan pintu. Zhongyu ingin menerobos masuk. Suster menghadang dia. Nona, tolong tenang. Di sini hanya muat untuk dokter masuk. Kalau kamu masuk, tidak akan bisa membantu. Sekarang kondisi pasien sedang kritis. Kita sudah pergi memanggil dokter. Tolong kerja samanya, kata suster itu yang sama paniknya dengan Zhongyu. Zhongyu, kamu tenang. Kamu kalau masuk, tidak bisa membantu apa-apa. Kita percaya. Dengan dokter saja, pasti akan sembuh. Qinlang memeluk Zhongyu. Tidak memperbolehkan dia masuk. Lepaskan aku. Aku ingin bertemu dengan ibuku. Zhongyu berusaha keras ingin melepas kedua tangan Qinlang. Kali ini dia tidak ada akal sehat lagi. Saat ini, beberapa dokter utama pun berlari datang ke ruang ICU. Qin memeluk Zhongyu yang terus melawan, lalu minggir dari pintu agar mereka bisa masuk lebih cepat. Percaya padaku, tante jadi seperti ini. Aku sama sedihnya denganmu. Tapi kita sekarang sama sekali tidak bisa membantu. Aku sudah meminta Shen Wanqian untuk mendatangkan
Seluruh dokter yang hebat di sekitar Jinling dan Shanghai percaya padaku. Tante pasti tidak akan apa-apa, kata Qinlang menghibur Zhongyu. Walaupun Zhongyu masih ingin bertemu dengan ibunya, tapi di alam bawah sadarnya, dia mengerti semua itu tidak separah barusan. Dan juga, 10 menit kemudian, dokter muda yang barusan masuk keluar dengan panik menghampiri Shen Wanqian, lalu berkata, dengan panik dan takut, Tuan Shen, kondisi pasiennya semakin menurun, sudah melewati batas yang kita perkirakan. Dr. He berkata, mungkin sudah tidak bisa lagi. Apa? Shen Wanqian terkejut mendengar itu dan bergegas menoleh melihat Qinlang. Melihat Qinlang membuka matanya dan gerakannya terhenti untuk sesaat. Zhongyu, yang ada di samping Qinlang baru saja lebih tenang pun jadi panik lagi. Dia langsung ingin menerobos ICU. Kalau terjadi sesuatu kepada Nyonya Kai, kalian satu-satu akan pergi telanjang. Cepat, obati, marah Shen Wanqian kepada dokter itu. Tapi, Dr. He berkata pasien sudah sangat kritis. Kata dokter ini ketakutan. Qinlang seperti menyadari sesuatu dari nada bicara dokter itu. Dia melepas Zhongyu dan bergegas masuk ke ICU dengannya. Kalian melakukan apa? Tidak boleh masuk ICU, kata dokter muda yang ada di depan Shen Wanqian itu. Pak, Shen Wanqian langsung menamparkan wajahnya. Kamu berani memberitahu Tuan Qin? Buka pintunya. Baiklah. Dokter itu bergegas menghampiri dan membuka pintu ICU-nya. Qinlang, Zhongyu, dan Shen Wanqian pun masuk. Zhongyu berdiri di samping kasur pasien, menutup mulutnya dengan air mata yang mengalir, menatap ibunya ketakutan. Terlihat Kainong sangat pucat dan kurus, mengenakan masker oksigen dan beberapa tabung yang masuk ke dalam tubuhnya. Kasur Kainong dikelilingi oleh dokter. Zhongyu diam terkejut di tempat. Dia khawatir akan mengganggu proses penanganan ibunya. Hanya saja hatinya merasa seperti digorok dengan pisau. Bagaimana kondisi Nyonya Kai? Kata Shen Wanqian kepada dokter utamanya. Melihat ekspresi serius Shen Wanqian, sekelompok dokter itu pun langsung panik. Tadinya kita sudah menstabilkan kondisi pasien, tapi tiba-tiba ada perubahan lagi. Gagal jantung, hati, limpa, dan ginjalnya juga bermasalah. Juga usus dan saluran pernapasannya, kata Dr. He dengan jujur. Barusan saat masuk melihat kondisi Kainong, dia juga terkejut. Kondisi sekarang tidak dalam level yang sama seperti beberapa jam lalu. Ini kondisi yang dirinya tidak pernah temui sebelumnya. Katakan saja bisa obati atau tidak. Shen Wanqian sudah habis kesabarannya. Dr. He ketakutan. Yang lain juga tidak berani melakukan apa-apa. Aku khawatir tidak bisa. Dr. He susah payah mengucapkan kalimat itu. Kalau tidak bisa, untuk apa kalian di rumah sakit? Shen Wanqian marah-marah dan langsung membuat Dr. He ketakutan hingga berlutut di lantai. Dokter dan suster yang lain juga ikut berlutut. Mohon maaf Tuan Shen, kondisi pasien ini sangat langka. Dalam waktu singkat, 3-4 jam, terjadi pemburukan. Kondisi kesehatan yang sangat parah. Bahkan, ahli paling hebat di dunia. Dalam waktu singkat, kalau ingin mempertahankan nyawa pasien, juga tidak bisa. Dr. He berlutut di lantai, menjelaskan kepada Shen Wanqian dengan ketakutan, berharap Shen Wanqian bisa mengerti. Saat ini, Kainong yang ada di kasur mengangkat tangannya dengan perlahan, tapi karena tubuhnya yang lemah, Kainong bahkan tidak bisa mengangkat tangannya. Jarum yang ada di tangannya membuat dia terlihat sangat kasihan. Zhongyu tidak tahan lagi. Dia mendorong dokternya, lalu berjalan menghampiri kasur Kainong. Melihat dokter yang ada di samping, ibuku mau dia membuka masker oksigennya. Orang lain tidak bisa mengerti maksud Kainong, tapi Zhongyu memiliki koneksi hati dengannya. Sekali melihat juga mengerti maksud dari ibunya. Dr. He membuka masker oksigen Kainong dengan perlahan. Melihat Kainong yang pucat dan lemah, berkata kepada Shen Wanqian dengan perlahan, Tuan Shen, sakitku bukan salah mereka.
Ini masalahku sendiri. Sekarang, aku ingin berbincang dengan Zhongyu. Tolong kamu minta mereka keluar. Ini, dokter keluar. Tidak diragukan lagi Kai Nong akan meninggal. Shen Wanqian melihat Qin Lang. Semuanya keluar. Qin Lang juga menyadari, situasinya tidak bisa diubah lagi. Qin Lang, Shen Wanqian dan sekelompok dokter itu pun keluar. Qin Lang, tolong menetap, kata Kai Nong dengan lemas. Qin Lang menetap. Shen Wanqian dan dokter-dokter itu keluar, lalu menutup pintunya. Bab 79. Sekarang menjadi yatim. Ibu, Zhongyu menatap wajah ibunya dan menjadi semakin sedih. Matanya pun langsung dipenuhi air mata. Jangan menangis, Zhongyu, kata Kai Nong sambil tersenyum. Dia mengangkat tangannya untuk menghapus air mata Zhongyu. Zhongyu memegang tangannya. Ibu jangan bergerak. Zhongyu tahu ibunya sangat sulit untuk bergerak. Ibu merasa, bagaimana? Sangat tidak enak ya. 11 terpikir akan ibunya sekarang sedang menahan sakit. Hati Zhongyu seperti ditusuk pisau. Kai Nong hanya menggelengkan kepalanya. Dia merasa senang, tidak sakit. Ibu sama sekali tidak merasa sakit. Qin Lang, nantinya kamu akan menjaga Zhongyu dengan baik kan? Pandangan Kai Nong dengan perlahan pindah ke Qin Lang. Sedari hari pertama dia bertemu dengan Qin Lang, dia bisa merasakan perasaan dalam Qin Lang kepada Zhongyu. Ibu, Zhongyu mendengar bahwa ini adalah kalimat-kalimat terakhir ibunya. Iya, Tante, aku akan menjaga Zhongyu dengan baik, kata Qin Lang dengan serius sambil menatap mata Kai Nong. Bagus, bagus. Kai Nong menganggukkan kepalanya dengan puas. Dalam sekejap, dia merasa beban pada tubuhnya menjadi menghilang di hatinya. Qin Lang bukan orang luar lagi. Zhongyu, aku sekarang ingin memberitahukan kamu sesuatu. Kai Nong menatap Zhongyu. Pandangannya sedikit padam. Zhongyu memegang tangan Kai Nong dengan erat. Air matanya penuh dengan rasa lembut. Sebenarnya, aku bukan ibu kandungmu, kata Kai Nong sambil menatap mata Zhongyu dengan lembut. Ini adalah rahasia yang sudah dia pendam di dalam hatinya selama 20 tahun. Mendengar kata-kata Kai Nong, Zhongyu yang sedang sedih pun terkejut. Ibu, tadinya ibu sudah siap untuk menjaga rahasia ini sepanjang hidup ibu. Ibu merasa seperti membohongimu kalau seperti itu. Ini sesuatu yang seharusnya kamu tahu. Dengan perlahan mulai terbentuk air mata di mata Kai Nong yang sudah tua. Tidak ibu, gumam Zhongyu. Semenjak dia bisa mengingat, dia selalu hidup bersama Kai Nong. Saat ini Kai Nong tiba-tiba berkata dia bukan ibu kandung Zhongyu. Bagaimana Zhongyu bisa menerima itu? Dan Qin Lang yang mendengar perkataan Kai Nong juga terkejut. Dia secara tidak sadar membandingkan wajah Zhongyu dan Kai Nong, lalu menyadari wajah mereka memang tidak terlalu mirip. Iwaliwa, anak bodoh. Kenapa kamu sebaik ibumu? Tidak bagus seperti itu. Melihat sikap lembut Zhongyu, Kai Nong pun seperti melihat sosok ibu kandung Zhongyu yang menyentuh perasaan Kai Nong. Air mata di matanya pun mengalir. Jatuh. Tidak, ibu. Ibu adalah ibuku. Saat mendengar Kai Nong membahas soal ibu kandungnya lagi, Zhongyu langsung menjadi panik. Dia menatap Kai Nong sambil mengatakan itu. Anak baik, aku tidak pantas menjadi ibumu. Ibumu adalah seorang wanita yang bermartabat dan elegan, sedangkan ibu hanya pelayannya, kata Kai Nong dengan lembut. Zhongyu terus menggelengkan kepalanya. Di saat Nona melahirkan kamu dan diketahui oleh keluarganya, dia dikurung di dalam rumah. Tidak memperbolehkan Nona keluar. Demi mencegah Nona lari, mereka bahkan memaksa Nona dan aku disuntik racun. Hanya dengan terus meminum obat dari mereka, baru kita bisa bertahan hidup. Sakitku hari ini adalah karena reaksi dari racun itu. Apakah kamu masih ingat saat dulu di kampung? Aku setiap hari naik gunung untuk mengambil obat. Obat itu demi menahan penyakit ini. Tidak mengira akan bereaksi secepat ini. Ibu, jangan bicara lagi. Di alam bawah sadarnya, Zhongyu mulai menerima realitas bahwa Kai Nong bukan ibunya.
Biarkan aku menyelesaikan perkataanku. Aku khawatir nantinya tidak ada kesempatan untuk memberitahukanmu lagi, kata Kainong. Dengan lembut, tadinya hari-hari berjalan dengan normal. Saat itu Nona hanya ingin membesarkanmu dengan aman dan tenang. Tapi tidak mengira beberapa saat kemudian, mendengar kabar, keluarganya mencari kesempatan untuk membunuhmu. Saat itu, kamu masih bayi berusia 1 tahun. Aku segera memberitahukan kabar itu kepada Nona. Nona pun sangat kecewa kepada keluarganya. Dia tahu, kalau menetap di rumah terus, keluarganya pasti akan mendapatkan kesempatannya untuk bertindak. Jadi saat malam, Nona dan aku membawamu pergi, membuat pengurus kita pingsan dan diam-diam melarikan diri dari rumah. Walaupun kita sudah sangat berhati-hati, tapi ketahuan oleh orang di rumah. Kita akhirnya dipojokkan ke sebuah jurang. Mereka mengemudikan mobil dan mengepung kita. Saat itu, Nona pulang lebih dulu dengan mereka, menunggu kesempatan lain untuk lari. Tidak mengira pemimpin keluarga itu ada maksud ingin membunuh Nona. Nona merasakan ada yang tidak benar pun. Walaupun sudah terlambat, orang itu sudah menembakkan pistolnya ke arah kita. Zong Yu pun terkejut. Pandangan Qin Lang juga terkejut. Orang itu menunjukkan senyuman kemenangan. Saat ini, ketika dia menarik pelatuk pistolnya, Nona tiba-tiba memelukku dan melompat ke jurang. Saat di udara, ibu sangat amat takut. Selain suara angin, ibu tiba-tiba mendengar Nona berkata padaku, Kainong, nantinya anakku, kutitipkan kepadamu. Ibu masih belum tersadar. Saat membuka mata, ibu hanya melihat Nona tersenyum kepadaku. Kemudian, dia dengan sekuat tenaga membalikkan badannya. Dia membalikkan badanku. Saat ibu menyadari tujuan Nona, dia sudah terjatuh ke lantai. Maaf, ibu salah kepada Nona. Kainong menangis. Zong Yu melamun seperti bisa melihat gambaran kejadian sedih itu. Uhuk-uhuk, Kainong batuk dengan parah. Ibu, pakai. Zong Yu tersadar kembali. Lalu, memakaikan masker oksigennya kepada Cainong. Biarkan ibu menyelesaikan perkataanku. Kainong memalingkan wajahnya. Dia sangat tahu akan kondisi tubuhnya sendiri. Memakai masker sudah tidak ada gunanya lagi. Kemudian Nona. Kainong tidak bisa menahan tangisnya. Ibu juga terluka, tapi tidak parah. Sedangkan kamu menatapku dengan naif. Sama sekali tidak mengerti akan apa yang terjadi. Ibu mendengar suara orang-orang di atas mengatakan ingin turun untuk mencari kita. Tidak berani menetap lama di tempat itu. Ibu pun pergi sambil memelukmu. Kemudian, setelah beberapa hari dalam pelarian, Kainong yang memeluk Zong Yu sampai di sebuah desa gunung kecil di timur Laut Tiongkok dan memulai hidupnya yang baru. Ibu, Zong Yu terus ingin memakaikan masker oksigennya kepada Kainong. Tapi Kainong tidak membiarkan dia melakukan itu. Zong Yu, lepaskan kalung giok Phoenix yang ibu kenakan. Zong Yu dengan perlahan melepaskan kalung giok Phoenix yang ada di leher Kainong. Giok itu berwarna hijau cerah. Di bagian ekor Phoenix-nya, warnanya berubah dari hijau menjadi putih kristal. Ekornya juga ada sedikit warna merah. Terlihat sangat luar biasa. Semenjak semua kejadian itu terjadi kepadanya, Kainong terus mengenakan kalung itu. Zong Yu selalu penasaran kenapa ibunya memiliki kalung giok yang terlihat mahal dalam keluarganya yang miskin itu. Dia juga tidak pernah bertanya kepada Kainong. Kainong hanya mengatakan giok itu turun-temurun dan tidak mengatakan yang lain lagi. Giok ini adalah barang personal milik Nona. Ibu rasa seharusnya terserah kamu ingin mengenakannya atau tidak, kata Kainong. Dengan perlahan, napasnya semakin lama menjadi semakin lemah. Qin Lang, pandangan Kainong dengan susah payah tertuju kepada Qin Lang. Iya, Qin Lang menjawab dengan serius. Selama ini, Zong Yu sudah terus menderita denganku. Dia dan ibunya sama, terlalu lemah lembut, terlalu baik. Tidak ada aku. Aku khawatir orang lain akan menindas dia. Karena Zong Yu sudah memilih bersamamu.
Aku berharap kamu bisa memperlakukan dia dengan baik. Jangan sampai dia terluka. Jaga dia sepanjang hidupnya. Ya, kata Kainong dengan lemah. Kelopak matanya semakin lama semakin berat. Kelihatannya dia berusaha untuk tidak menutupnya. Pikirannya berusaha untuk membantu dia. Menunggu jawaban dari Qinlang. Iya. Nantinya asalkan ada aku. Aku menjamin. Zhongyu tidak akan terluka sama sekali. Anda bisa tenang, kata Qinlang dengan serius. Bagus. Aku pun tenang. Muncul senyuman di wajah Kainong. Dia tidak lagi ada tenaga untuk menggerakkan otot yang ada di wajahnya. Napasnya juga menjadi semakin lemah. Jangan berbicara lagi. Turuti perkataanku. Pakai masker oksigennya. Zhongyu khawatir. Kainong kehabisan tenaga. Iya. Iya. Ibu sangat merindukan Nona. Sungguh. Ibu sangat merindukan dia. Mata Kainong menutup dengan perlahan. Ibu istirahat dulu. Zhongyu membantu Kai Nong mengenakan masker oksigen. Saat baru saja memakaikannya ke hidungnya. Matanya tertuju kepada tangan yang ada di pinggir kasurnya. Terjatuh seperti daun. Menyentuh tubuhnya. Tapi Zhongyu merasa dirinya seperti dipukul dengan palu yang besar. Zhongyu melihat Kainong yang menutup matanya. Hatinya pun menjadi hampa. Menghabiskan seluruh tenaganya. Bibirnya gemetaran. Ibu. Ibu. Dia memanggil sambil gemetaran. Dia berharap Kainong bisa menjawab dia seperti biasanya. Bahkan hanya ia saja juga sudah cukup. Tapi Kainong hanya terbaring tenang di kasur. Tidak bergerak. Tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan di wajahnya. Ibu. Zhongyu secara tidak sadar menyadari apa yang terjadi. Keluar suara tangisan dari mulut Zhongyu. Memegang tubuh Kainong. Dia menekan kepalanya pada tubuh Kainong dan menangis dengan sedih. Saat ini, para dokter terkenal dari berbagai rumah sakit bergegas datang. Tapi, dihadang oleh Shen Wanqian di depan pintu. Mereka sudah tidak berguna lagi. Sedari kecil sampai sekarang, terlintas kenangan bersama ibunya di pikiran Zhongyu. Zhongyu menutup matanya. Air matanya mengalir jatuh dari matanya. Wajahnya penuh dengan air mata. Hidungnya mengeluarkan ingus. Zhongyu tidak peduli. Dia hanya tahu seseorang yang sangat dia cintai. Yang paling dia kenal. Paling dia cemaskan. Wanita yang paling dekat dengannya. Selamanya pergi. Mulai dari saat itu, dia menjadi sebuah kenangan. Dirinya juga menjadi yatim piatu. 5 menit. 10 menit. Setengah jam. 1 jam. Zhongyu terus menangis dengan keras. Suara dan senyuman ibunya masih ada kemarin. Sekarang tiba-tiba meninggal. Zhongyu pun merasa tidak terima. Qinlang hanya terdiam berdiri di samping Zhongyu. Mendengar suara tangisan sedih dari Zhongyu, hatinya seperti dipotong dengan pusat. Tapi dia tahu, sekarang dia perlu membiarkan Zhongyu melampiaskan kesedihannya. Tidak ada yang bisa membantu dia. Zhongyu, tolong jangan menangis lagi. Ada aku di sini yang tidak akan membiarkan kamu sendirian. Tidak peduli kalau jalan ke depannya penuh dengan rintangan atau kesulitan. Aku akan selalu menemanimu menjalani jalan itu.